Tersangka pengoplosan gas LPG 3 kg ke gas LPG 12 kg yang dilakukan Slamet Widodo diedarkan di dua kabupaten yakni Muara Enim dan Pali. Hal itu disampaikan Wakil Direktur Ditreskrim Suspolda Sumsel AKBP Putu Yuda Prawira didampingi Kasubdit Tipik Indaksi AKBP Bagus Suryo Wibowo. Dia menjelaskan berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap tersangka Slamet Widodo bukan merupakan agen pangkalan yang penyalur gas LPG. Meski demikian, tersangka Slamet Widodo sudah menjalani usaha penyaluran gas LPG ini sejak 2 tahun terakhir. Dijelaskan, Slamet Widodo sendiri mengedarkan gas LPG 12 kg oplosan itu ke minimarket dan toko yang ada di dua kabupaten yakni Muara Enim dan Pali. Dijelaskan pula modus operandi dari tersangka terbilang sangat sederhana, yakni dengan menggunakan alat penyuntik yang dibeli tersangka dari toko online digunakan untuk memindahkan isi tabung gas LPG 3 kg ke gas LPG 12 kg. Tersangka menggunakan es batu sebagai media untuk mendinginkan suhu yang bertujuan untuk menambah daya turun gas, rubber seal, seal cup, dan yang terpenting adalah alat penyuntikan transfer gas dan timbangan. Dan dalam 1 minggu tersangka dapat mengoplos 10 tabung gas LPG 12 kg sehingga dalam 1 bulan tersangka dapat mengoplos tabung gas LPG 12 kg sebanyak 40 tabung. Dengan keuntungan yang diperoleh oleh tersangka yakni 40 tabung dikali Rp128.000 sama dengan Rp5.120.000 per bulan. Terkait asal-usul ratusan tabung gas LPG baik 3 maupun 12 kg didapatkan tersangka dari pangkalan milik Haji Mawawi yang ada di Kelurahan Benuang, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Pali. Kembali akan menyampaikan konferensi pers yaitu berkaitan dengan pengungkapan kasus yang dilakukan oleh Subdit 1 Indaksi, yaitu penyalahgunaan niaga BBM atau minyak dan gas bersubsidi. Ya, dalam hal ini adalah tabung gas LPG subsidi 3 kilo yang dioplos ke dalam tabung gas LPG 12 kilo. Kasus ini kita ungkap pada tanggal 26 Juli 2023 di Desa Cintakasih, Kabupaten Muara Enim, yaitu di sebuah gudang milik tersangka SW, inisialnya SW. Jadi kita sedang gencar-gencarnya melakukan upaya pengungkapan kasus atau penertiban terhadap gudang BBM ilegal. Kita menemukan salah satu gudang di mana terdapat aktivitas pengoplosan terhadap gas LPG. Kemudian dari pengungkapan kasus tersebut ada 1 orang yang kita amankan, 1 orang tersangka yaitu inisial SW. Kemudian dari tersangka ini kita sita barang bukti berupa 780 tabung, baik itu 3 kilo maupun yang 12 kilo, baik itu yang berisi maupun yang tidak berisi. Ada sebagian yang berisi, ada yang tidak berisi. Kemudian ada juga barang bukti lain yang kita sita, yaitu 1 buah alat suntik yang digunakan untuk menyuntikkan gas 3 kilo ke dalam gas 20 kilo. Nanti mungkin bisa dipraktekkan oleh tersangka. Kemudian kita juga menyita timbangan ya, untuk menimbang. Kemudian satu kendaraan roda 4 pickup yang digunakan untuk mengangkut hasil dari kejahatan tersebut yang kemudian dijual ke 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten Pali. Ya, dijual di 2 kabupaten Muara Enim dan Pali. Kemudian di 2 kabupaten tersebut disebarkan di beberapa tempat. Ada yang ke Indomaret, ada yang ke kios-kios. Kemudian pasal yang kita sangkakan yaitu pasal 55 Undang-Undang
nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi. Itu ancamannya 6 tahun. Kemudian pasal 62 ayat 1 junto pasal 8 ayat 1 huruf B dan C Undang-Undang RI nomor 8 tahun 1999 tentang pelindungan konsumen, ancamannya 5 tahun. Dari kegiatan yang dilakukan oleh tersangka ini, jadi berdasarkan hasil keterangan dari tersangka di berita acara pemeriksaan, tersangka ini dalam usaha atau melakukan kegiatan ini menghabiskan modal sekitar 72.000. Kemudian gas yang 3 kilo itu dimasukkan ke dalam gas 20 kilo. Kemudian 12 kilo, kemudian dijual dengan harga 200.000. Jadi per tabung 12 kilo tersangka mendapat keuntungan 120.000 per tabung. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya kiri. Tim Liputan Sumsel ABTV melaporkan.